Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi pemirsa bersama saya Dinda Kirana dalam acara podcast Furniture TV. Gimana? Pokoknya keren sekali untuk Kota Jepara. Kita akan membranding untuk pengusaha-pengusaha mebel terutama yang ada di Kabupaten Jepara. Kiprah yang keren dan juga luar biasa. Nah, penasaran untuk pemirsa? Sekarang ikuti bincang-bincang saya bersama Ketua HIMKI Kabupaten Jepara. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Bapak Maskur, Ketua HIMKI Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maskur. Ketemu di channel Furniture TV dan kali ini kami akan membranding mebel-mebel yang ada di Kabupaten Jepara. Baik Pak Maskur, untuk kali ini kan Pak Maskur sebagai Ketua HIMKI Kabupaten Jepara ya Pak ya. Di sini saya penasaran sebetulnya HIMKI itu apa sih Pak? HIMKI adalah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, di mana HIMKI didirikan tahun 2016, penggabungan dari dua asosiasi mebel besar, Asmindo dan Amkri, di mana HIMKI didirikan atas instruksi Presiden, bagaimana dua asosiasi besar ini disatukan sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam proses memberikan fasilitasi ya, dan sinergitas dengan asosiasi industri mebel dan kerajinan. Untuk selanjutnya Pak, tadi sudah Bapak sampaikan untuk tujuan-tujuan dan juga manfaat dari HIMKI didirikan. Sekarang keuntungan-keuntungan dari HIMKI itu sebetulnya apa Pak? Jadi HIMKI adalah asosiasi, di mana asosiasi adalah lembaga non nirlaba ya, di mana ini adalah komunitas, asosiasi komunitas ya, perkumpulan, di mana ini akan menjadi jembatan dari pemerintah untuk dunia usaha, dalam ini adalah pelaku usaha, dan begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang ada pada pemerintah berkenaan dengan industri mebel dan kerajinan, baik itu peraturan ataupun sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, sebagai jembatan nanti adalah asosiasi, dan begitu juga sebaliknya seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya di Jepara ini kan juga kadang terjadi perebutan pembeli, kemudian persaingan juga ada terjadi, seperti kalau di pameran-pameran itu ada perebutan stand gitu. Apakah HIMKI ini juga termasuk bertujuan menyelesaikan hal-hal tersebut Pak? Salah satunya itu, ya, salah satunya itu, karena dengan adanya komunitas atau himpunan atau mungkin asosiasi, di mana apa yang diperlukan oleh dunia usaha ini akan dibicarakan di situ, ya, termasuk segala sesuatu yang menjadi hambatan usaha, yang nanti yang berhubungan dengan pemerintah, ini juga akan dijembatkan di situ, sehingga beberapa hal yang sudah dilakukan oleh HIMKI sebagai asosiasi industri mebel dan kerajinan, untuk bisa menjembatani atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan nanti akan dilakukan oleh dunia usaha itu sendiri ya. Contoh di misalnya pameran seperti kan. Jadi memang saat ini memang segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha, baik itu pasar, bahan baku ataupun produksi, segala sesuatu yang menjadi hambatan atau segala sesuatu yang ingin dilancarkan atau ingin ditingkatkan, HIMKI sebagai asosiasi nanti yang akan menjembatani kepada semua stakeholder yang ada. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini kan di Jepara ini kan terkenal dengan industri mebel ya Pak. Banyak sekali pengusaha mebel yang ada di Jepara ini. Apakah mereka semua itu juga harus masuk di HIMKI, diwajibkan masuk ke HIMKI atau bagaimana Pak ini? Kita keanggotaan bersifat sukarela ya, bersifat sukarela. Jadi HIMKI pun sebenarnya memberikan sesuatu pada teman-teman industri yang belum masuk ke HIMKI seperti itu, karena kami di sini bersifat umum ya. Jadi segala sesuatu yang kami dapat
untuk kepentingan industri, kami akan share secara umum. Jadi ada kalanya mungkin teman-teman yang belum masuk HIMKI juga sudah mendapatkan sesuatu dari situ, begitu. Tadi Bapak Paskur sempat menyampaikan tentang kebijakan. Yang bikin saya penasaran ini kebijakan di sini, apakah yang menentukan kebijakan itu dari ketua HIMKI itu sendiri atau pemerintah atau bahkan dari ketua-ketua asosiasi yang lain, Pak? Seperti apa itu, Pak? Kalau kebijakan ini kan orientasinya pasti ke pemerintah dong, kan? Jadi jangan sampai sebenarnya kalau di dunia usaha ini bagaimana kebijakan ini tidak mengganggu, tidak menghambat dari dunia usaha. Sehingga hal-hal yang menghambat ini kan asosiasi harus menyampaikan kepada pemerintah keberatannya seperti apa, solusinya seperti apa. Sehingga hal-hal yang dilakukan seperti ini harus ada sinergitas timbal balik kalau menurut saya seperti itu. Sebetulnya apa sih Pak yang didapat dari HIMKI itu? Bapak menjabat sebagai ketua HIMKI ini sebetulnya yang didapat apa gitu? Sebenarnya kalau yang didapat apa, karena ini kan bersifat pelayanan menurut saya ya. Jadi kami ini kan melayani teman-teman dunia usaha yang tergabung di HIMKI kan begitu. Jadi yang kita dapat pertemanan yang banyak ya, sharing-sharing ilmu yang banyak begitu kan. Nah, hal-hal yang itulah sebenarnya yang kita harapkan dari perkumpulan gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan apa-apa sebenarnya kan gitu. Jadi tapi ada aspek-aspek moral yang kami dapatkan banyak menurut saya. Bisa belajar dari satu dengan yang lain, bisa memberikan satu dengan yang lain. Nah, ini kalau menurut saya pendapatan kami dari HIMKI yang mungkin sangat luar biasa. Kalau kita telaah adalah HIMKI ini melakukan kerjasama, juga punya kenalan yang banyak seperti yang Bapak sampaikan tadi. Organisasi-organisasi yang berdiri di Jepara ini juga banyak sehingga kerukunan antar semua pengusaha ini bisa terjalin. Itu tujuan dari HIMKI. Apakah HIMKI juga bekerja sama dengan pengusaha asing, Pak, atau seperti apa? Salah satu. Jadi kami sebenarnya karena keanggotaan HIMKI ini kan tidak hanya orang lokal ya. Perusahaan-perusahaan asing ini pun juga menjadi anggota HIMKI karena berbasis pada industri mebel dan kerajinan yang berada dan berindustri di Indonesia ya. Jadi hal-hal yang sekiranya nanti mengganggu, kalau monopoli menurut kami belum kami temukan ya. Kalau monopoli belum kami temukan. Akan tetapi kalau memang berkenaan dengan ya monopoli secara ilegal ya, berkenaan dengan bahan baku karena begitu kuatnya permodalan sehingga itu dianggap monopoli ya. Menurut saya itu masih ada di Jepara masih ada. Akan tapi memang ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan oleh semua industri. Contoh kemarin yang kami lakukan di 6 bulan terakhir ini adalah banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang melakukan ekspor bahan baku yang berkedok woodworking ya. Jadi dia merasa usahanya ini adalah woodworking ya, woodworking ini panel dan sebagainya. Akan tapi yang diekspor itu adalah bahan baku yang belum diolah, belum diproses, sehingga ini adalah bahan baku. Padahal secara aturan ekspor bahan baku itu tidak diperbolehkan. Nah, sehingga kemarin kami mendatangi beberapa perusahaan asing yang melakukan itu untuk melakukan warning ya, jangan sampai ini dilakukan karena ini adalah melanggar seperti itu. Kami sudah bersinergi dengan pihak kepolisian, pihak kementerian dan surveyor, karena untuk woodworking ini ada lembaga satu yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam ini adalah Sukovindo, untuk melakukan survei dulu sebelum ekspor itu dilakukan untuk menentukan apakah ini bentuk barang jadi yang boleh diekspor atau masih dalam bentuk bahan baku yang memang tidak diperbolehkan untuk diekspor. Kalau melihat dari apa yang Bapak sampaikan, kira-kira apa sih Pak resepnya kok mereka bisa manut gitu? Kalau manut enggak sebenarnya, karena ini adalah kita meluruskan aturan ya. Jadi kami bukan menekan, akan tapi ini aturan yang memang tidak diperbolehkan, kan begitu. Jadi ya, kemarin kami untuk menyelesaikan ini juga kami bersinergi dengan pihak yang memang harus melakukan itu ya. Kami kerjasama dengan pihak kepolisian ya, kami kerjasama dengan pihak Kementerian Kehutanan, kami kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, serta surveyor seperti itu. Sehingga
kami menginformasikan apa yang terjadi, apa yang ada, aturan yang harus ditaati, kan begitu. Karena aturan ini memang untuk kepentingan industri seperti itu. Jangan sampai kita kekurangan bahan baku dan di sisi lain ada teman-teman asing ini justru dia mengekspor bahan baku yang tidak dipakai untuk produksi ini. Karena dasar aturan tidak boleh ekspor bahan baku ini adalah kepentingan pemerintah, bagaimana ada namanya added value gitu loh. Jadi kalau bisa dilakukan atau ditambah nilai tambahnya dilakukan, mengapa harus bahan baku itu diekspor seperti itu. Itu aja sebenarnya caranya. Oke Pak, dari kami, saya Dinda Kirana dan juga Furniture TV, sekiranya tadi semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk semua saja para pengusaha yang ada di Jepara dan juga masyarakat Jepara. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itulah tadi pemirsa bincang-bincang saya Dinda Kirana bersama beliau Bapak Maskur, Ketua HIMKI Kabupaten Jepara dan juga pengusaha di CV Aulia. Semoga apa yang kami laksanakan kali ini di podcast Furniture TV sangat bermanfaat untuk pemirsa, terutama bagi pengusaha yang ada di Kabupaten Jepara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.